Shalom, sahabat Traveling with Jesus. Hari ini Minggu ke-13 tanggal 27 Juni 2021, kami tim official We Read Traveling with Jesus akan mempersembahkan bacaan hari Minggu lengkap. Saya Alfonsus akan menyanyikan Mazmur Tanggapan dan Haleluya. Bacaan pertama dibawakan oleh Ibu Angela di Denpasar. Bacaan kedua dibawakan oleh Suster Anastasia di Hong Kong. Kemudian renungan singkat hari ini dibawakan oleh Romo John di Tangerang. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sahabat sekalian. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 27 Juni 2021. Hari Minggu biasa ke-13. Bacaan pertama. Karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Bacaan diambil dari kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan ia pun tidak bergembira karena makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, ia menciptakan segala sesuatu supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah membebaskan
dan menyelamatkan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Rekan-rekan pembaca sabda dan berjalan bersama Yesus yang saya kasihi. Jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDB, dari komunitas Salesian Don Bosco, Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini saya mengajak kalian semua untuk membaca dan merenungkan Injil hari Minggu biasa yang ke-13, Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43, dan merenungkannya bersama. Mari kita membacanya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui
apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan dan juga saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari Minggu ini, "Kembalilah kepada Yesus." Saya pernah memberikan sakramen perminyakan kepada seorang ibu yang mengalami sakit jantung di rumahnya. Ibadat suci itu berjalan dengan sangat lancar, diikuti oleh suami, anak-anak, dan juga cucu-cucunya. Setelah selesai memberi sakramen perminyakan, ibu itu menarik tangan saya dan berbisik, "Romo John, saya sudah lama jauh dari Tuhan. Sekarang, setelah menerima sakramen perminyakan ini, saya mau kembali kepadanya." Saya menjawabnya, "Bu, Tuhan kita itu sungguh baik dan Dia sangat mengasihimu. Silakan kembalilah kepadanya setelah sembuh dan layanilah Dia dengan penuh sukacita." Ibu itu kemudian memang disembuhkan oleh Tuhan, dan kini hidupnya diabdikan untuk Tuhan dengan melayani sesama yang sakit jantung. Tuhan itu selalu memberi kejutan-kejutan tertentu di dalam hidup ini. Dari hal-hal yang sederhana ini, kita belajar untuk menjadi dewasa dalam iman. Dalam masa pandemi ini, banyak orang juga memiliki pengalaman yang mirip,
yakni memiliki hasrat yang kuat untuk kembali kepada Tuhan. Pada hari Minggu biasa yang ke-13 ini, kita semua dikuatkan oleh Tuhan Yesus untuk kembali kepadanya. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita atau merasa diri kita itu sudah hebat dan dapat menyelesaikan setiap persoalan hidup, sakit penyakit kita dengan kekuatan diri kita tanpa mengandalkan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Sine me nihil potestis facere." Terlepas dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Maka hal yang Tuhan harapkan dari kita pada hari ini adalah supaya kita kembali kepadanya. Apa maksud kembali kepada Yesus dalam bacaan Injil hari ini? Mari kita perhatikan kedua kisah wanita yang masing-masing memiliki angka 12 yang kiranya mewakili 12 suku Israel dan kita semua yang membaca dan merenungkan Injil hari ini. Perempuan yang pertama, penginjil Markus tidak menyebut namanya. Dia mengalami kesembuhan dari Yesus setelah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Ia telah mengorbankan segalanya untuk mendapatkan penyembuhan, tetapi semuanya sia-sia saja, bahkan semakin memburuk. Dalam suasana seperti ini, ia mengingat Tuhan Yesus yang sudah dia dengar pamornya, dan dia mengambil keputusan yang tepat untuk kembali kepada Tuhan Yesus pada saat yang tepat juga. Ia berusaha untuk melewati rintangan dan halangan supaya bisa sampai kepada Yesus. Ia berkata dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dengan datang kepada Yesus atau kembali kepada Yesus, maka mujizat pun terjadi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus tahu, tetapi dia mencobai iman mereka semua dengan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Yesus akhirnya memandang wanita yang menjamah ujung jubahnya dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan pertama ini memang hebat. Dia percaya kepada Yesus meski hanya menyentuh jubahnya saja. Sungguh imannya kepada Yesus menyelamatkannya. Iman pribadinya sungguh menyelamatkan dia. Perempuan kedua juga sebenarnya tanpa nama. Hanya diketahui namanya, nama dari ayahnya, yaitu Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Artinya sang ayah ini beriman dan dekat dengan Tuhan. Ia datang kepada Yesus, tersungkur di hadapan Yesus, serta memohon dengan sangat untuk bisa menyelamatkan dan menghidupkan anak perempuannya yang berusia 12 tahun dan sedang sakit berat, dan supaya Yesus bisa meletakkan tangannya yang kudus ke atasnya. Ternyata anak perempuan itu sudah mati.
Tuhan Yesus berusaha untuk menenangkan mereka semua dengan mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 12 tahun itu hanya tidur saja. Tuhan Yesus lalu memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Mujizat pun terjadi. Anak itu seakan bangun dari tidurnya, dan Yesus meminta mereka untuk memberinya makan. Kisah anak perempuan ini menunjukkan bahwa ia memperoleh kehidupan dan keselamatan karena iman orang lain. Dalam hal ini, iman ayahnya Yairus kepada Yesus. Kebangkitan anak perempuan ini dapat terjadi karena Yairus, sang ayah, kembali kepada Yesus dan memohon pertolongan pada Yesus. Apakah Anda juga sudah kembali kepada Yesus? Masa pandemi ini memanggil kita supaya kembali kepada Yesus, mengimaninya, mengandalkannya. Banyak di antara kita sudah semakin jauh dari Yesus, tidak mengandalkannya lagi, kecewa karena berbagai pengalaman manusiawi kita selama masa pandemi ini. Kita kehilangan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi. Kita melihat betapa banyak orang yang menderita sakit akibat pandemi. Namun pada hari Minggu ini, dua perempuan hebat yang kita dengar dalam bacaan Injil, mereka tanpa nama, telah mampu mengubah kiblat hidup kita untuk kembali kepada Yesus. Maka andalkanlah Yesus, bukan dirimu, atau dukun, atau pendoa mata duitan. Kembalilah kepada Yesus sekarang juga, dan rasakanlah kasih dan mujizat yang nyata, penyembuhan jasmani dan rohani dalam hidupmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah iman kami kepadamu dan sembuhkanlah kami semua. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.